Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wa ahli tuqa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa alihi. Bapak Ibu jamaah salat zuhur Masjid Salahuddin yang dimuliakan oleh Allah, sejenak kita melanjutkan kajian tafsir surat Al-Kahfi. Siang hari ini kita sampai pada ayat yang ke-10. Cukup satu ayat siang hari ini, mudah-mudahan bisa menambah semangat kita untuk bisa meneladani Ashabul Kahfi. Di dalam ayat ke-10 ini ada sebuah doa yang sangat populer, doa yang sekiranya harus kita hafalkan dan kita amalkan. Doa ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, direkam sebagai teladan bagi kita yang mengalami sebagaimana yang dialami oleh Ashabul Kahfi. Dan yang namanya sejarah itu akan terus-menerus berulang, yang berbeda hanya dimensi ruang dan waktu. Tentunya sebagai manusia tidak lepas kita dari yang namanya bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama ketika kita kadang dihadapkan dengan suatu masalah yang sangat sulit untuk dipecahkan. Seolah-olah di depan kita ada jalan buntu, atau seolah-olah tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar. Ternyata bagi orang yang beriman, yang meyakini sampai kapanpun kita akan terus-menerus diuji oleh Allah, keyakinan itu berujung pada bersamaan dengan kesulitan pasti ada kemudahan. Sesulit-sulitnya masalah yang dihadapi oleh Ashabul Kahfi, bahkan nyawa sebagai taruhannya, bukan hanya harga diri, bukan hanya berakhir di balik jerusi besi, tapi nyawa sebagai taruhan Ashabul Kahfi itu. Tetapi Allah menjamin bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Hanya saja kita perlu ikhtiar, perlu usaha sampai titik darah penghabisan. Usaha itulah yang kemudian kata para ulama, sebagaimana mengutip hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ajru biqadril masyaqqah. Balasan Allah, pahala yang diberikan kepada seorang hamba sesuai dengan kadar usaha yang dilakukannya, jerih payah yang dihadapinya. Apa doa itu? Mari ditirukan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina, bukan fid dunya hasanah, itu doa sapu jagat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ada yang sudah hafal? Pak Mansur? Hafal Pak ya? Sudah pasti hafal, calon ketua takmir. Doa ini harus kita hafalkan. Merasa hidup ini sulit atau mudah, usaha kita lancar atau penuh dengan masalah, baca doa ini. Karena kehidupan kita tidak ada yang tahu, jangankan besok, nanti kita tidak tahu. Maka Ashabul Kahfi ini ketika mereka bertujuh bersembunyi di dalam goa, idh awa ilal fityati faqalu, mereka berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, anugerahkanlah kepada kami, min ladunka, dari sisimu, rahmah, rahmat, kasih sayang. Ya Allah, jangan Engkau jauhkan kami dari rahmat-Mu. Anugerahkanlah kepada kami, curahkanlah kepada kami rahmat-Mu. Ini yang paling kita butuhkan. Hidup di dunia ini kalau tanpa rahmat Allah, pasti kita akan terlunta-lunta, pasti kita akan sengsara. Dengan rahmat Allah kita menjadi mulia. Walaqad karramna bani Adam, kata Allah, sungguh kami muliakan bani Adam, anak cucu Adam. Betapa kita dimuliakan oleh Allah. Kadang ibadah jarang-jarang, tapi kita masih dikasih rezeki sama Allah. Di mana-mana kita masih bisa bernafas. Bisa Bapak Ibu bayangkan kalau kita bernafas seperti masa Covid kemarin,
kemana-mana harus membawa tabung oksigen, sampai begitu sulitnya orang untuk bisa bernafas atau menemukan udara bersih. Tapi sampai saat ini kita masih bisa bernafas kapanpun, dimanapun, di ruangan kita, di parkiran, di masjid kita masih bisa bernafas. Ini rahmat Allah. Bisa dibayangkan kalau seandainya nafas ini kita harus beli dari Allah, berapa biaya yang harus kita keluarkan untuk hanya sekedar beli nafas, beli oksigen. Berapa tabung oksigen, Mas Fakih? Satu tabungnya berapa? 300 ribuan kali ya. Itu satu tabung, kecil. Sementara kita tidak pernah, tiba-tiba ada malaikat yang kirim kwitansi kepada kita. Ini loh, biaya kamu bernafas selama 1 bulan, kasih bilnya kepada kita. Nggak pernah. Kita bebas bernafas pagi, siang, sore, malam. Tapi kadang kita lupa bahwa yang ngasih nafas kita, yang menyediakan oksigen untuk kita, siapa lagi kalau bukan Allah. Ini oksigen tidak bisa diproduksi, Allah yang memberikan secara gratis, cuma-cuma kepada kita. Cuma ya harus dikonversi dengan apa? Illa liya'budun, dengan ibadah, dengan rasa syukur. Rahmat Allah. Bisa dibayangkan kalau seandainya ukuran atau jarak antara matahari dengan bumi lebih dekat 1 kilo saja, maka permukaan bumi ini akan terbakar. Begitu pula sebaliknya, makin jauh sedikit saja permukaan bumi akan membeku. Lawan sekarang posisi matahari itu ada di sebelah selatan garis khatulistiwa, Turki dan utaranya udah salju, Pak. Dinginnya bukan main. Begitu pula sebaliknya, kalau seandainya matahari posisi di utara khatulistiwa, Australia itu bisa masuk musim dingin, bahkan salju. Nah, kita ini luar biasa loh, Indonesia di tengah-tengah garis khatulistiwa. Kemarau sebentar, tidak lama setelah itu penghujan sebentar, kemarau. Kita tidak pernah membeku, Pak. Tidak pernah membeku. Tempat di mana terjadinya gempa yang luar biasa di Turki itu kan sampai -4 derajat. Kalau tinggal di gedung-gedung ada penghangat ruangan, tidak masalah. Ini mereka tinggal di tenda. Betapa kita ini harus betul-betul bersyukur kepada Allah. Nikmatnya luar biasa. Ada siang, ada malam. Sampai kata Allah di dalam Al-Quran, seandainya setiap hari itu siang terus, siang tok, maka permukaan bumi bukan hanya terbakar, hancur. Begitu pula sebaliknya. Kalau seandainya kondisi kita ini malam terus, nggak pernah siang, nggak pernah lihat matahari, maka permukaan bumi ini bisa membeku. Adanya siang dan malam sarmadan, digilir oleh Allah agar kehidupan di permukaan bumi tetap berlangsung. Itu kalau bukan rahmat Allah nggak mungkin. Hujan pun begitu. Nabi menyebutkan hujan itu rahmat. Hujan itu rahmat. Karena kalau tidak ada hujan, bisa kemarau berkepanjangan, maka tanaman-tanaman yang ada di atas permukaan air itu, permukaan tanah itu bisa mati, layu, bahkan gagal panen. Mungkin karena kurangnya kita bersyukur kepada Allah, lupa berdoa Allahumma shayyiban nafi'a, sehingga hujan yang turun bukan lagi rahmat tapi bisa menjadi bencana. Tapi Allah, sebagaimana Rasulullah menyebutkan hujan itu adalah rahmat, maka tidak hanya kita berdoa ketika hujan turun, tapi setelah hujan reda kita juga dianjurkan berdoa, mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Kita baru saja diguyur hujan oleh Allah dengan sebab karunia dan rahmatnya. Maka benar Ashabul Kahfi itu ketika mengalami kesulitan, menghadapi masalah yang berat, menemui jalan buntu, tidak ada cara lain kecuali kembali kepada Allah. Urusan nanti selamat atau tidak selamat itu urusan Allah. Yang penting kita kembali kepada Allah. Fafirru ilallah, larilah menuju Allah, karena hanya Allah yang bisa menyelesaikan masalah kita. Wasjud waqtarib, bersujud dan mendekatlah kepada Allah. Karena Allah tidak memerintahkan kita untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi,
tapi yang diperintahkan oleh Allah adalah wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan cara sabar, tabah dalam menghadapi dan salat. Allah tidak mengatakan selesaikan sendiri urusanmu, rampungkan sendiri masalahmu. Tidak. Sini kata Allah, mau saya bantu masalahmu selesai, sini. Wasjud waqtarib, bersujudlah, taatlah dan mendekatlah diri kepada Allah serta perbanyak berdoa. Wahayyi lana min amrina rasyada, dan jadikan urusan kami mudah, semudah-mudahnya. Siapa yang enggak butuh doa ini? Ikhtiar saja, usaha saja, sekuat apapun, sehebat apapun, tetap mentok. Karena kita tidak hanya sekedar ikhtiar, ada rencana Allah, ada ketetapan Allah yang tidak bisa ditembus dengan ikhtiar, melainkan dengan tawakal. Dan tawakal itu adalah puncak dari kepatuhan kita kepada Allah setelah kita berdoa kepadanya. Maka luar biasa, Rasulullah menyebut doa itu adalah mukhul ibadah, saripatinya ibadah. Salat itu juga diartikan para ulama sebagai ad-du'a. Salat itu artinya doa, dan inti dari ibadah itu ya doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena ketika orang berdoa itu menunjukkan bahwa dirinya lemah. Orang itu kalau mau berdoa, apalagi mau mengangkat tangan, itu menunjukkan bahwa dirinya tidak berdaya. Sebaliknya orang yang tidak mau berdoa hanya meyakini dan mengakui kekuatannya dan seterusnya, dia adalah orang yang sombong, kata Allah. Maka Allah menjanjikan siapa yang berdoa kepadanya di dalam surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat 60, ud'auni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya doa kalian pasti aku kabulkan. Pasti. Maka tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Setiap doa yang kita panjatkan pasti dikabulkan oleh Allah. Astajib lakum. Dan Allah menyatakan dirinya tidak jauh, artinya dia dekat. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Aku dekat, kata Allah, tidak jauh. Bahkan Allah perintahkan kita kalau berdoa enggak usah teriak-teriak, ud'u rabbakum khauf wa khufyah, dengan suara lirih. Karena Allah itu bukan Tuhan yang tuli. Allah itu Tuhan yang maha mendengar, sami', maha melihat, basir. Maka yang kita butuhkan dalam berdoa adalah merendahkan diri. Sehingga sering kita mendengar ikhtiar tanpa doa. Ikhtiar tanpa doa itu sama aja dengan bohong. Begitu sombong. Doa tanpa ikhtiar sama aja dengan bohong. Sebetulnya doa itu bagian dari ikhtiar, dan kita tidak boleh memisahkan atau mendikotomi, saya tak ikhtiar tok, saya tak berdoa saja. Enggak. Orang mau berdoa saja itu sudah ikhtiar, mau mengangkat tangan saja dia ikhtiar. Sebagaimana ashabul kahfi melarikan diri kemudian berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Apa yang terjadi? Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Tiba-tiba setelah doa itu dipanjatkan, ashabul kahfi 7 orang dalam gua ini ditidurkan oleh Allah. Kebayang enggak? Apakah sebelum ashabul kahfi berdoa mereka meyakini nanti akan tidur? Enggak. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Mereka hanya berdoa, ya Allah, anugerahkanlah rahmat kasih sayangmu kepada kami dan berikan petunjuk kepada kami di dalam menghadapi urusan kami. Lalu ternyata di luar dugaan Allah tidurkan mereka. Dan tidak main-main tidurnya 309 tahun. Artinya Allah selamatkan mereka dari fitnah keimanan. Memang sebagaimana Rasulullah menyebutkan, la yuraddul qada illa bid-du'a. Tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Jadi doa merupakan satu-satunya upaya kita untuk menghindar cobaan yang kita tidak sanggup untuk menghadapinya. Bukan kita yang lari menghindar, tapi Allah yang akan menghindarkan kita atau menyelamatkan kita. Belajar dari ashabul kahfi,
tentunya kita tidak perlu menunggu ada masalah baru berdoa. Punya hajat, kebutuhan baru berdoa. Lebih parahnya lagi, setelah dikasih sama Allah, setelah dikabulkan doanya, lupa, tidak mau berdoa. Nunggu lagi kalau ada masalah baru berdoa. Konyol namanya. Harusnya kita jadikan doa itu sebagai kebiasaan kita. Merasa butuh tidak butuh, tetap berdoa. Punya hajat tidak punya hajat, tetap berdoa. Kenapa? Karena bisa jadi doa-doa yang kita panjatkan hari ini baru dikabulkan oleh Allah nanti, dan apa yang terjadi pada diri kita hari ini itu adalah wujud dari terkabulnya doa-doa kita di masa silam. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah termasuk orang-orang yang banyak sekali berdoa, tidak hanya ketika ada masalah, tapi menjadikan doa sebagai kebiasaan kita, sebagaimana kebiasaan Ashabul Kahfi yang selalu memohon kepada Allah, berlindung kepada Allah, memohon rahmat dan perlindungan dari Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.